Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Galang Dava Ramadan dengan NPM 2401601211035 dari Informatika 4C. Kali ini saya akan menjelaskan terkait individual work process, exploring my role in a Newpie project. Oke, sedikit terkait Newpie. Newpie ini adalah sebuah kedai kopi yang modern dan tentunya terintegrasi aplikasi yang tujuannya itu menyediakan ruang nyaman untuk bersantai dan bekerja dengan kemudahan transaksi digital. Nah, selain transaksi, dalam aplikasi ini juga kita menerapkan sebuah reward atau royalty kepada konsumen berupa Newpie Point, yang dimana Newpie Point ini nanti bisa ditukarkan kepada voucher-voucher. Voucher-voucher itu bisa berupa diskon dan lain sebagainya, seperti itu kurang lebih. Oke, selanjutnya di team structure, saya mengambil dua role di sini. Yang pertama sebagai project manager dan yang kedua adalah sebagai UI UX designer. Oke, what's my responsibility as project manager? Yang pertama tentunya saya harus membagi peran atau job desk antar anggota kelompoknya. Jadi di brainstorming pertama saya coba diskusi dengan teman-teman. Kita bikin role-nya itu akan ada apa aja, dan tentunya itu harus disesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Dan akhirnya kita menentukan ada 3 role. Yang pertama UI UX design, yang kedua marketing and design, dan yang ketiga ada administrasi. Kemudian selanjutnya saya membuat rancangan timeline project. Tentunya untuk sebuah project itu harus terstruktur gitu ya. Jadi di sini saya buat dalam 6 fase, dalam 6 minggu. Dan tentunya setiap fasenya itu ada fokus utamanya seperti apa, dan tentunya juga harus mengeluarkan atau membuahkan hasil yang berupa target deliverable. Seperti mungkin misalnya halnya di minggu pertama kita harus punya mockupnya, harus punya logonya, dan juga harus punya draft business plan dan lain sebagainya seperti itu. Selanjutnya saya menjadwalkan rapat diskusi dengan menggunakan platform Google Calendar plus Google Meet. Jadi nanti tiap anggotanya saya invite dengan menggunakan akun kredensial dari universitas di H-1 atau H-2 gitu, itu maksimalnya sebelum masuk ke brainstorming atau naik discuss. Selanjutnya tentunya saya harus memimpin brainstorming tersebut per checkpoint. Jadi kita ketika checkpointnya sudah ada tenggat waktu, misal checkpoint 1, checkpoint 2, checkpoint 3. Nah, nanti malamnya kita diskusi, apakah ada hal yang harus direvisi atau tidak? Ini sudah cocok atau tidak? Nah, kalau misalnya sudah brainstorming, nanti kita bisa langsung next ke checkpoint berikutnya, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah monitoring and feedback terhadap hasil kinerja masing-masing divisinya. Seperti marketing design, misal perlu revisi, administrasi perlu revisi atau perlu penambahan dan lain sebagainya, itu saya gunakan sebuah fitur komentar gitu ya, entah itu dalam platform Canva untuk tim marketing dan desain, ataupun dalam Google Docs untuk tim administrasi, dan juga untuk saya sendiri gitu ya, UI UX designer. Ada satu lagi kan teman saya sebagai UI UX design. Nah, di situ juga saya menggunakan fitur komen. Jadi kalau misalnya ada satu layer yang mungkin perlu direvisi atau perlu ada saran lah gitu ya, nah saya gunakan komen di layer tersebut seperti itu. Oke, selanjutnya adalah what's my responsibility as UI UX designer. Yang pertama, saya membuat tampilan dalam alur autentikasi. Dan yang kedua, saya membuat tampilan beranda secara penuh. Kemudian yang ketiga, membuat tampilan dalam alur royalty atau reward. Yang keempat, membuat desain kasar profil pengguna. Dan yang terakhir adalah membuat desain dan alur dalam fitur Newpie Bot. Oke. Dalam sebuah pengerjaan project tentunya ada challenge gitu ya. Dan tentunya di sini saya sudah mendapatkan solusinya, itu harus seperti apa. Yang pertama, itu adalah rancangan project awal, yang dimana kita mungkin agak sedikit kebingungan gitu ya. Ini project itu akan seperti apa. Tentunya saya sebagai project manager juga agak sedikit ke pressure gitu ya. Itu harus seperti apa. Makanya kita dengan tim gitu ya, melakukan brainstorming secara berulang terus menerus sampai mungkin sampai brainstorming kedua atau ketiga, baru kita mendapatkan output ini harus seperti apa projectnya. Yang kedua adalah time management. Nah, karena dalam pengerjaan project ini itu saya sedikit banyak kegiatan yang harus diikuti, entah itu di luar kampus ataupun di dalam kampus. Jadi solusinya itu saya coba buat timeline pribadi gitu ya, dan juga menentukan skala priority-nya. Timeline-nya saya buat 1 minggu, bahkan mungkin 1 bulan penuh, terus seperti apa. Terus saya sisihkan 1
hari dalam 1 minggu untuk melakukan brainstorming bersama teman-teman satu tim agar saling kontak gitu ya, tidak miskomunikasi. Terus yang terakhir adalah kemampuan dalam menemukan ide desain. Nah, saya itu adalah bukan orang yang bukan orang yang gampang melakukan ide. Saya lebih ke orang inovatif gitu. Jadi kalau misalnya untuk ide desain, jadi saya menggunakan bantuan AI gitu. Bantuan AI, nanti AI mungkin kasih sebuah desain yang dimana ini bisa jadi referensi untuk aplikasi ini. Tentunya apakah saya jiplak seluruhnya? Tidak, saya rombak agar bisa sesuai dengan apa yang diharapkan kita gitu ya. Oke, it's my recap. Every contribution shape the final result. Demikian penjelasan peran dan kontribusi yang saya berikan dalam Nyupi Project ini. Di project ini tentunya saya banyak sekali untuk belajar gitu ya. Entah itu dalam memimpin sebuah tim, manajemennya gitu ya, manajemen timnya, terus manajemen waktu juga tadi sedikit terasa gitu ya, karena ya cukup banyak sekali. Kemudian juga problem solving, dan juga ini adalah first time gitu ya untuk mengembangkan salah satu solusi atau salah satu produk yang berbasis teknologi. Sekian dari saya, terima kasih.